Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Misbah Kesmana. Saya Rainur Al-Rashid. Saya Evisa Fitri. Saya Hanifah Maulidia Madani. Saya Lauren Ivena. Jadi izinkan kami untuk memulai sebuah presentasi yang telah kami buat dengan judul TRIMS atau The Agreement on Trade-Related Investment Measure, yang berisikan yaitu tentang apa sih definisi dari TRIMS yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rainur Al-Rashid. Lalu yang kedua ada ruang lingkup yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Lauren. Lalu yang ketiga ada lembaga yang membuat TRIMS yang akan dijelaskan oleh Evisa Fitri. Lalu ada perjanjian atau standar internasional yang dihasilkan yang akan dijelaskan oleh saya dan Hanifah. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan kembali oleh Evisa Fitri. Kami akan memulai dari sekarang. Selamat menikmati. Oke. Yang pertama ada definisi dari TRIMS. TRIMS merupakan suatu perjanjian tentang aturan investasi yang menyangkut perdagangan. Kesepakatan dari TRIMS dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi. Dan tujuan utama dari TRIMS adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT atau The General Agreement on Traffic and Trade. Juga tujuan lain dari pembentukan TRIMS dimaksudkan untuk menghapuskan hambatan perdagangan dalam bentuk non-tarif dan ketentuan keharusan investor untuk menggunakan bahan baku atau kandungan lokal. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup TRIMS yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lauren. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua ada ruang lingkup TRIMS. Menurut Profesor Erman Rajigubuk, salah satu memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah bahwa TRIM terkait dengan perdagangan barang dan lainnya adalah bahwa TRIM memuat ketentuan yang mengarah pada penyimpanan dari prinsip GATT dan berbahaya bagi perdagangan barang. Kedua, kepentingan ini mengurangi atau menghilangkan semua aturan investasi yang menghambat perdagangan dan kebebasan investasi, dan menghapus aturan investasi yang dapat mempengaruhi dan menghambat perdagangan komoditas pada TRIM yang ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Evi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga yang membuat TRIMS, yaitu World Trade Organization. Jadi TRIMS ini merupakan suatu kesepakatan sebagai rangkaian dari kesepakatan GATT 1994 atau WTO yang dicapai pada putaran GATT di Marrakesh bulan Februari 1994. Pembentukan perjanjian TRIMS didasari untuk mengembangkan secepat mungkin ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang penting untuk mencegah efek pengaruh terhadap perdagangan bebas yang disetujui dalam pasal-pasal GATT 1994. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai perjanjian TRIMS oleh rekan saya, Hanifah. Terima kasih, Evisa Fitri. Selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan mengenai perjanjian atau standar internasional yang dihasilkan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian TRIM yang telah disetujui di Marrakesh tahun 1994, pertama, Marrakesh Agreement menghasilkan suatu perjanjian mengenai trade and service, suatu hal yang sebelumnya tidak terdapat di dalam General Agreement on Tariff and Traffic yang terbatas pada Trade in Commodities. Selain General Agreement on Trade in Service atau GATS, Marrakesh Agreement ini juga penting karena dengan perjanjian ini dibentuknya pula organisasi perdagangan dunia, yaitu WTO atau World Trade Organization yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian Marrakesh tahun 1994 dengan demikian juga secara radikal mengubah peraturan perdagangan internasional dari suatu sistem di bawah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Pembahasan terakhir akan dilanjutkan oleh Aditya Misbah.
Kepadanya Terima kasih, Unifah. dipersilahkan. Oke, saya lanjutkan. Perjanjian Marrakesh tahun 1994 juga menghasilkan suatu perjanjian mengenai jasa-jasa atau GAATS tahun 1994 yang termasuk di dalam Annex IB. Di samping itu, ia juga memuat trade-related intellectual property dan tindakan-tindakan mengenai trade-related investment measure. Sebagaimana diketahui, perjanjian Marrakesh juga telah membentuk suatu badan yang mengatur perdagangan internasional atau World Trade Organization, atau yang bisa disebut sebagai WTO, yang menggantikan sistem lama di mana GATT ditangani dan dikontrol oleh suatu sekretariat. Lalu akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Evi Savitri. Silahkan. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya yang tadi sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan mengenai TRIMS, yang di mana TRIMS merupakan tentang aturan-aturan yang menyangkut mengenai perdagangan, dan TRIMS itu merupakan organisasi yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh beberapa negara. Jadi di sini TRIMS itu menjabarkan prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam ketentuan hukum internasional ke dalam tatanan hukum nasional. Jadi di dalamnya kajian tentang transformasi hukum, namun hukum internasional sangat penting yang ditaati oleh hukum internasional yang diatur oleh TRIMS sendiri. Sekian kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini. Boleh dilanjut untuk rekan saya Aditya. Oke, terima kasih yang telah menonton presentasi kami di sore hari ini. Kami mohon maaf jika kami ada salah-salah kata dan ataupun perbuatan. Saya akhiri, saya perwakilan dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.